Selamat pagi, perkenalkan nama saya Albert Ivan Nathanael dengan NIM 2024210006 dari Prodi Teknologi Pangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan TIK dalam atau teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan. Materi pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini adalah sejarah internet di dunia dan Indonesia, lalu bentuk sistem atau aplikasi yang berguna bagi dunia pendidikan, lalu penggunaan internet dalam dunia pendidikan, lalu contoh dari plagiarisme. Langsung saja, yang pertama, sejarah internet dunia. Pertama kali muncul pada tahun 1969. Internet dikembangkan dengan jaringan komputer yang dibuat oleh APRA atau Advanced Research Projects Agency. APRA membangun jaringan internet pertama yang kemudian diberi nama APRANET. Lalu di Indonesia internet sendiri muncul setelah kemunculan internet. Internet masuk ke Indonesia pada tahun 1994. Pada saat itu, internet Indonesia dikenal dengan nama yang unik, yaitu Paguyuban Network. Nama seperti RMS Ibrahim, Adi Sumarta, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robi Subiakto, Firman Siregar, Adi Irianto, dan Ono Purbo tercatat sebagai beberapa tokoh pengembang sejarah awal internet di Indonesia, tepatnya sejak sekitar 1992 sampai 1994. Lalu kita masuk dalam bentuk sistem atau aplikasi yang berguna bagi dunia pendidikan, atau bisa disebut Learning Management System atau LMS. Apa itu LMS? LMS merupakan perangkat lunak yang khusus dirancang guna untuk melakukan distribusi, membuat dan melakukan pengaturan terhadap konten pembelajaran, mulai dari kegiatan materi, pelaporan materi, sampai pada akses hasil ujian ataupun nilai daripada tugas maupun ujian. Lalu contoh-contoh LMS yang bisa digunakan yaitu Google Classroom. Google Classroom ini merupakan salah satu kursus e-learning terpopuler dalam beberapa tahun terakhir karena kemampuannya memberikan solusi untuk program pembelajaran jarak jauh. Lalu Moodle ini merupakan jenis LMS berbasis web yang menyediakan berbagai fitur pendukung program belajar mengajar online seperti forum, diskusi, chat, tempat pengumpulan tugas, arsip, dan sebagainya. Lalu Edmodo ini adalah media mikrobiologi pribadi khusus peserta didik dan pengajar. Pada dasarnya Edmodo dirancang sebagai platform berbagi dokumen, tautan, ataupun catatan, semua dengan mengutamakan privasi peserta didik. Lalu yang terakhir adalah Microsoft Teams. Microsoft Teams ini adalah platform untuk berkomunikasi yang menyediakan akses file dari satu tempat atau call, melakukan meeting, menelpon, dan fitur-fitur lainnya. Platform ini terintegrasi dengan Office. Lalu manfaat internet bagi dunia pendidikan. Ada banyak sekali manfaat internet bagi dunia pendidikan. Saya memberikan 5 contoh. Yang pertama adalah akses informasi. Internet dapat digunakan untuk mengakses informasi yang mungkin belum bisa disampaikan baik itu di dalam materi kuliah maupun dalam materi pembelajaran. Dengan mengakses informasi melalui internet, maka pembelajaran efektif dapat dilaksanakan. Lalu pembelajaran jarak jauh. Internet memungkinkan pembelajaran bagi mahasiswa untuk belajar secara online dan real time dari mana saja tanpa terikat waktu. Lalu untuk yang ketiga adalah pembelajaran yang interaktif. Dengan adanya internet
menjadikan fasilitas multimedia yang dapat membuat materi yang disampaikan lebih menarik. Lalu pengembangan keterampilan digital, karena seiring perkembangan zaman, internet dapat digunakan untuk mengembangkan soft skill maupun hard skill di dalam internet bagi mahasiswa maupun peserta didik. Lalu kolaborasi di global, internet membantu mahasiswa untuk berkolaborasi secara global, baik itu secara daring dan juga bisa memperluas relasi baik dengan kampus sendiri maupun kampus lain. Lalu bentuk-bentuk plagiarisme. Sebelum kita melihat contoh-contoh dari bentuk plagiarisme, alangkah baiknya kita mengenal apa sih itu plagiarisme. Plagiarisme adalah sebab aktivitas menjiplak karya atau karangan orang lain dan mengakuinya sebagai karangan sendiri tanpa seizin pembuatnya. Plagiat itu termasuk tindakan kejahatan yang melanggar hak cipta, dan pelaku yang melakukan plagiat disebut plagiator. Lalu apa aja bentuk-bentuk dari plagiarisme? Ada 3 yang ada 3 jenis dapat dibedakan. Yang pertama adalah jenis plagiarisme berdasarkan aspek yang dicuri. Yang pertama plagiarisme ide, kedua plagiarisme kata demi kata, maupun yang ketiga plagiarisme sumber. Plagiarisme ide ini adalah jenis plagiarisme dengan mencuri ide orang lain. Lalu yang kedua plagiarisme kata demi kata adalah plagiarisme yang dilakukan dengan cara mengutip demi kata orang lain tanpa disertai sumber yang tepat. Lalu plagiarisme sumber adalah jenis plagiarisme yang tidak menyebutkan referensi atau sumber yang dirujuk dalam kutipan. Lalu ada jenis-jenis plagiarisme berdasarkan kesengajaan. Ada yang dilakukan secara total maupun plagiatnya secara tidak sengaja. Plagiasi total adalah plagiarisme yang dilakukan seorang penulis dengan cara menjiplak atau mencuri seluruh hasil karya orang lain dan mengklaim itu sebagai karyanya. Lalu plagiarisme secara tidak sengaja. Jenis plagiasi ini itu adalah saat seseorang tidak sengaja menggunakannya, meminjam atau menjiplak karya orang lain karena kurangnya pemahaman seseorang terhadap proses dalam mengutip sebuah karya. Lalu ada yang ketiga adalah jenis plagiarisme berdasarkan pola yang digunakan. Ada 4: plagiarisme total, parsial, autoplagiasi, dan plagiarisme antar bahasa. Plagiasi ini merupakan plagiasi yang dilakukan seorang penulis dengan cara menjiplak atau mencuri hasil karya dan seluruhnya diklaim sebagai karyanya sendiri. Lalu ada plagiarisme parsial, adalah plagiasi yang dilakukan seorang penulis dengan cara menjiplak sebagian hasil karya orang lain untuk menjadi hasil karyanya sendiri dengan mengambil pernyataan landasan teori, sampel metode analisis tanpa menuliskan sumbernya. Yang ketiga autoplagiasi atau self plagiarisme. Plagiarisme ini adalah jenisnya itu plagiasi yang dilakukan penulis itu dilakukan menjiplak karyanya sendiri, baik sebagian maupun seluruhnya. Lalu plagiarisme antar bahasa. Plagiasi ini biasanya contohnya itu sebagai menjiplak judul atau jurnal dari bahasa lain seperti bahasa Inggris, bahasa Jerman ataupun bahasa asing, lalu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan sekian, terima kasih. Dan berikut ini merupakan referensi yang saya gunakan
dalam membuat presentasi kali ini.